tetap terjadi di dalam kehidupan kami, Bapa. Apapun bentuk permasalahan mungkin yang kami hadapi pada saat ini, baik itu sakit, penyakit, kesulitan, Tuhan, semua kami taruhkan di bawah kaki-Mu, Bapa. Karena kami tahu kami tidak pernah sendiri, Tuhan. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami, baik di saat senang maupun susah, Bapa. Teristimewa pada saat pagi hari ini kami boleh bersatu hati. Kami boleh bersekutu untuk memuji besarkan nama-Mu di tempat ini, Bapa. Kalau kami boleh bisa mengambil bagian untuk kami datang, itu semata-mata bukan kekuatan dan kegagalan kami, tetapi itu semata kemurahan kasih yang begitu besar yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Beracara lebih lanjut di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah pada saat hari ini. Hanya Allah Roh Kudus yang mengambil pucuk pimpinan pada saat pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah pada saat pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya diberikan kekuatan, diberkati oleh Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita sama-sama katakan amin.
dan bersuka cita pada saat pagi hari ini. Kami mau beria-ria untuk memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan seantero hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. 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 Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita? Amin. Yes, puji Tuhan. Bukan secara kebetulan saya kau boleh ada pada saat ini. Tidak tahu Mas Daud itu seringkali saya pulang dari rumah sakit selang berapa seminggu kah? Saya suruh tugas. Itu tidak satu kali, dua kali, itu sering kali. Memang itu Tuhan izinkan boleh terjadi dalam hidup saya. Yang harus hari ini saya harus pergi ke Tulungagung karena satu tugas yang diberikan pada saat ini saya batalkan, saya tidak ikut. Saya lebih utamakan untuk saya melayani. Karena Tuhan sudah berbuat banyak. Tuhan terlalu banyak berbuat buat kehidupan saya pribadi. Bahwa aku tetap gandol Gusti. Haleluya. Kita mau pujikan gandol Gusti. Mari Bapak Ibu, semua jemaat yang ada di Magelang sana, kita tetap gandol Gusti. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahwa kita katakan aku sampai dengan gandol Gusti. Amin. Ada sukacita? Masih tetap kuat berdiri? Kita semua saudara. Oh betapa indahnya dan betapa enaknya. Mari Bapak Ibu saudara, kita berjoget. Kita mau bersukacita pada saat pagi hari ini. Karena kita merasakan kebangkitan Tuhan luar biasa. Betapa enaknya.
Ya, bukan saja di rumah, tetapi juga di gereja. Kita mau hidup dulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati pada saat pagi hari ini. Kami mau terima firman-Mu Bapa. Ku hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Ku hidup oleh karena percaya firman-Mu. Iya dan amin. Haleluya Yesus. Ku hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Ku hidup oleh karena percaya. Firman-Mu ya dan amin. Ku hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Ku hidup oleh karena percaya. Firman-Mu ya dan amin. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Percaya mujizat terjadi. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Percaya mujizat terjadi. Bagi Yesus tidak ada barang mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami datang bukan mencari mujizat, tetapi kami mencari sumber mujizat itu. Karena Tuhan yang punya empunya. Tuhan punya semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik. Engkau terlalu banyak yang Kau perbuat buat kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih. Kami tidak mampu, kami tidak bisa untuk membalas akan kasih yang begitu besar buat kami Bapa. Inilah yang ada dalam hidup kami. Inilah yang ada dalam hidup kami Tuhan. Satu kesempatan yang indah kalau kami bisa beribadah. Itulah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan. Kuatkan kami Bapa. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Berfirmanlah pada saat pagi hari ini. Berbicaralah buat kami.
Tumpahkan isi hatiku pada saat ini Bapa. Kami mau terima dengan sukacita, karena kami tahu firman-Mu adalah iya dan amin. Firman-Mu tidak pernah terlambat, firman-Mu tidak pernah gagal buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Siapapun hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani pada saat ini, kami percaya bahwa otoritas tetap ada dalam hidup mereka. Kami percaya kuasa-Mu untuk menjamah pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau duduk seperti Maria yang selalu dengar akan firman Bapa. Baik itu firman itu keras atau lunak Tuhan, kami mau terima dengan sukacita pada saat Maria. Karena kami tahu firman-Mu menjadi jawaban di dalam setiap persoalan kami. Terima kasih. Segala kuasa kegelapan roh jahat sudah tidak ada tempat ini. Tuhan sudah bangun jauh dalam hidup kami. Kami sambut firman Allah pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Demikian adanya, terimalah kiranya shalom dari Tuhan Yesus Kristus, karena berkat Allah dicurahkan ke sana untuk selama-lamanya. Pagi ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa walaupun kita semua menginginkan hal-hal yang baik, tetapi seringkali yang kita terima, yang kita alami adalah hal-hal yang tidak kita inginkan. Di GPPS Ngagelasono ini kita sedang merealisasikan visi di mana Tuhan merindukan gereja GPPS Ngagelasono ini menjadi gereja yang eklesia, di mana semua umat diajak untuk keluar dari semua keinginannya, keinginan manusiawinya. Karena apa? Apa yang ada di dalam keinginan manusia pada umumnya itu benar seperti apa yang dikatakan di dalam suratan 1 Yohanes 2 ayat 16. Yang diinginkan adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keakuan hidup. Tidak lebih daripada itu. Di luar Kristus, silahkan cek. Dan Tuhan ingin membawa kita umatnya masuk ke dalam keinginannya. Apa yang Tuhan inginkan? Carilah kerajaannya dan kebenarannya terlebih dulu. Itu. Dan melalui kreativitas hamba Tuhan dan segenap jemaat di tempat ini, bagaimana berusaha untuk merealisasikan visi ini. Bagaimana dengan menggemakan bangkitlah dan bersinarlah. Karena kalau kita memenuhi hati kita dengan kebenaran Tuhan, walaupun kita ini elek, kita bisa memancarkan energi itu dalam kehidupan kita dan membuat kita mempesona. Dan bukan hanya itu, ya, ketika kita sudah memiliki kebenaran yang dari Allah, kita diserukan untuk bangkit penuhi panggilan. Jadi ada maksud dan tujuan Allah. Mengapa Tuhan memilih kita dan menetapkan kita menjadi umat yang diberkati olehnya? Karena Tuhan menginginkan kehidupan kita
ini memiliki dampak bagi sekeliling kita. Karena Tuhan telah menetapkan kita menjadi berkat. Nah, tetapi ada kendala-kendala yang harus kita pahami. Dalam nuansa Paskah ini 2 kali satu ayat dibahas oleh hamba Tuhan, yang mana Tuhan membawa kita untuk memiliki keinginan yang keluar dari dasar hati kita, yang selaras dengan keinginannya, selaras dengan keinginannya Tuhan, yaitu sebagaimana yang diberikan contoh oleh Rasul Paulus, Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Untuk membawa kita masuk lebih dalam lagi, saya ingin memberitahukan satu fakta, ya. Semua orang kepingin diberkati, tetapi ketika diberkati, dia akan memiliki suatu pengetahuan baru bahwa tidak semua orang bisa senang melihat kita diberkati. Ada yang merasakan ini? Banyak orang lebih senang kalau melihat hidup kita di bawah mereka. Kalau kita mulai diberkati Tuhan seperti negeri ini, pada saat mulai berubah, pada saat mulai bergerak untuk mewujudkan visi negeri ini, ya, suara-suara yang berdemo begitu menggema dengan keras. Artinya tidak semua orang menginginkan negeri ini maju. Demikian juga di dalam skala kecil, tidak semua orang senang melihat kita ini diberkati oleh Tuhan. Dan itulah yang ingin saya bahas pada pagi ini, bahwa apabila hal ini ada di dalam keluarga, maka keluarga kita tidak akan menjadi baik. Kalau hal ini ada di dalam gereja, gereja kita tidak akan menjadi baik. Apa itu? Trust issue. Apa itu? Trust issue. Jadi apabila ada trust issue di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah bisa memiliki hubungan yang baik dengan sekeliling kita. Kalau di rumah tangga kita nggak akan bisa menjadi baik. Di dalam gereja kita nggak akan pernah bisa menjadi baik. Hal ini saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan Kejadian pasal 31. Dan ini adalah satu hal yang didapat oleh karena jemaat yang ada di GPPS Ngagel Wasono itu penuh kreativitas, berusaha bagaimana menggunakan semua cara untuk mengekspos kebenaran firman Tuhan, dan berusaha untuk menginventarisasi potensi-potensi yang ada di Ngagel Wasono ini untuk dilibatkan untuk membawa gereja ini maju lebih lagi untuk memenuhi rencana Allah. Dan ketika saya dikasih bagian untuk mengekspos pasal 31 dari kitab Kejadian, di sana saya dapati
oh ini toh ternyata yang selama ini hamba Tuhan GPPS Ngagel-Wasono yang sungguh-sungguh menginginkan gereja Ngagel-Wasono maju memiliki pertanyaan yang kurang lebih sama. Gimana ya Ngagel-Wasono itu sudah potensi-potensi yang ada sudah diberikan kesempatan untuk dimaksimalkan di tempat ini, dan ketika sudah dimulai, komen-komennya macam-macam, dan ini membuat sesuatu yang ya fenomena yang harus kita pahami, di mana ya kalau namanya bertumbuh itu ada pergerakan. Nah, kitab Kejadian pasal 31, ayo kita lihat sebentar ayat 1. Nah, apa yang ada di sini? Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Nah, dan hal ini disampaikan kepada ayahnya. Maka ayahnya yang tadinya sangat-sangat bersukacita karena diberkati Tuhan oleh karena keberadaan Yakub di tengah-tengah keluarganya, tetapi dengan perkataan ini maka berubahlah vis atau mimik muka Laban, sehingga damai sejahtera sukacita itu hilang hanya oleh karena apa yang dikatakan oleh anaknya. Karena apa? Anaknya melihat Yakub semakin diberkati Tuhan dan gak senang. Kalau dasar hatinya sudah gak senang, maka yang ada di dalam pikirannya tentu gak ada yang baik. Dan itu pasti seperti sekarang, contoh kita nyata di dalam dunia sekarang. Wong ora kerja, duitnya kok akeh, luyulen. Banyak tetangga yang nggak ngerti sekarang sistem kerja sekarang itu kan pakai di era digital ini pakai media sosial gitu. Tetapi orang-orang di tengah tetangga masyarakat sekarang ini belum sampai pemikirannya sampai ke sana. Sehingga kelihatannya nggak pernah mengeluarkan keringat untuk kerja, tetapi kok tambah sugih. Ngutu ya usaha. Itu satu contoh ya pemikiran. Dan hal itu kalau ada di dalam kehidupan keluarga saat ini yang kita bahas itu kehidupan keluarga Bapak Laban ya. Nah itu betul-betul terjadi dan dampaknya sungguh-sungguh memprihatinkan. Karena di dalam pembacaan saya hari ini, yaitu Kejadian pasal 31 ini, kita melihat bagaimana anak-anak Laban iri terhadap iparnya. Laban sendiri pemikirannya ikut terbawa arus negatif pemikiran anaknya. Dan ketika Yakub melihat perubahan mimik wajah ayah mertuanya, dia ngomong sama istri-istrinya, dan akhirnya istrinya pun menyimpulkan, iya aku itu di rumah seperti orang asing.
Aku sudah dijual kepada Yakub oleh orang tuaku, dan bahkan bagianku pun sudah dihabiskan. Kalau kita memberikan ruang bagi pemikiran negatif, maka hal-hal yang negatif itu akan mengerumuni pemikiran kita, dan itu akan membungkus kekuatan cahaya kebenaran Allah yang sesungguhnya Allah sudah memberkati Anda. Sehingga meskipun sudah lama berjemaat, walaupun sudah sejak dalam kandungan dia menjadi Kristen karena orang tuanya Kristen, tetapi kepada murid-muridnya pun Yesus mengatakan, karena kamu belum mengerti firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus sudah mengalahkan kuasa maut dan bangkit dari antara kematian, dia tidak langsung naik ke surga. Dia harus bekerja, berkarya, menemui setiap murid-muridnya. Karena apa? Walaupun sudah setiap hari mendengar pengajarannya, setiap hari melihat dia berkarya, tetapi murid ini ketika pikirannya masih menggunakan pikiran lama, nggak akan pernah bisa memahami firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan perlu hadir, menjamah, membukakan pikiranmu, sehingga engkau mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam kebenaran yang saya sampaikan saat ini, ya, benar kita seringkali mendengar orang tua mengajarkan anaknya, ojo gampang percaya karo wong sing ora dikenal. Ya, jangan mudah percaya terhadap orang asing. Ya. Itu memang benar, sering kita sampaikan, karena keadaan dunia ini memang ya seperti itu. Tetapi bagaimana apabila hal ini ada di dalam keluarga rumah tangga kita? Kakak nggak bisa mempercayai adiknya, adik mencurigai kakaknya, mama dinilai sayang sama saudaranya, papanya nggak peduli. Jadi kalau kita memberikan pemikiran-pemikiran yang negatif seperti ini berkembang, maka hal itulah pintu masuk untuk trust issue, di mana ini merupakan penyakit jiwa yang istilah ini berarti kecenderungan seseorang untuk tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Hal ini dikarenakan rasa tidak senang, atau karena pernah dikecewakan, pernah disakiti, pernah dikhianati. Dan trust issue ini membuat hubungan yang tidak baik dengan orang lain. Hubungan yang ada akan dipenuhi dengan prasangka-prasangka negatif dan kecurigaan. Nah, ayo kita lihat di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, atau bahkan di dalam gereja kita. Saya sangat sayang, saya sangat mengasihi segenap sidang jemaat di tempat ini. Menjadi doa dan kerinduan saya bisa menyelesaikan tugas saya untuk membawa seluruh jemaat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu tugas saya. Dan ketika seseorang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, disitulah akan terjadi perubahan yang radikal. Di mana seperti halnya ketika Zakheus, orang-orang yang
memprioritaskan uang di dalam hidupnya. Ketika bertemu secara pribadi dengan Yesus, uang kehilangan nilainya. Sehingga dia yang dikenal sebagai orang yang pelit, dia bisa royal terhadap harta kekayaannya. Pengenalannya kepada Tuhan Yesus Kristus lebih dahsyat dibandingkan harta kekayaannya. Dan menjadi sukacita yang memenuhi hati dan kepikirannya ketika dia bisa menggunakan harta kekayaannya untuk menunjukkan bahwa mencintai Yesus lebih dahsyat dampaknya. Ya. Dan pada hari ini ayo kita evaluasi apakah di dalam kehidupan kita ini ada trust issue. Bukan ada trust issue, ada trust issue. Ya. Jadi kalau kita melihat orang lain diberkati bagaimana? Contohnya gini, ya seperti itu. Kalau melihat orang lain diberkati, di dalam hati kita senang apa susah? Pikiran yang ada dalam hidup kita ini negatif apa positif? Saya ingin menunjukkan fakta yang saya lihat, saya dengar selama ini. Mulai pasca pandemi, saya berusaha menginventarisasi potensi yang ada di sini, yang mau terlibat di sini dan mau mengupayakan majunya pekerjaan Tuhan di sini. Tetapi suara-suara ada yang katakan, sopo Bu Siska, sopo Bu Endang itu, siapa itu Bu Kadek, dan sekarang yang baru terdengar, sopo Pak Budi, sopo Evan itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, sekarang ini kita harus memberikan pemikiran, pemahaman kepada diri kita sendiri bahwa gereja ini sifatnya universal. Gereja ini bukan miliknya gembala, gereja ini bukan miliknya pendeta, tetapi gereja ini adalah tubuh Kristus. Jadi seluruh gereja yang ada di bumi ini adalah kesatuan tubuh Kristus. Kalau kita ingin melihat persamaan dan kita mengatakan bahwa yang tidak sama itu bukan gereja, itu harus kita buka pikiran kita untuk memperluas wawasan kita. Benar seperti yang Ibu Endang katakan, kalau memberikan penilaian tentang gajah, nggak bisa kita mempertahankan diri kita. Gajah itu seperti pilar, bulat, bundar, besar. Yang lainnya, enggak, gajah itu tipis, ubat-abit. Terus yang lain, gajah itu pipa yang bisa melungker, yang bisa bergerak menghisap apa yang ada di dekatnya. Dan saya ingin katakan, itu semua benar menurut pendapat Anda, tetapi tidak betul apabila kita gunakan untuk menyimpulkan apa itu gajah. Tetapi biarlah kita belajar mengerti, memahami apa yang diberikan kepada kita sebagai tugas untuk kita kerjakan di dalam hidup kita. Pelayanan gereja itu sifatnya menyeluruh.
Tuhan bukan hanya memerlukan roh kita, tetapi Tuhan juga memperhatikan jiwa dan tubuh kita. Jadi Tuhan menginginkan keadaan tubuh, jiwa, dan roh kita itu sempurna di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya memiliki keinginan, tetapi Tuhan juga memiliki sarana dan fasilitas untuk membuat keinginan itu terwujud di dalam kehidupan kita. Tetapi untuk terwujudnya keinginan Allah ini diperlukan kerjasama dengan kita. Karena Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Ya. Dan ketika kita nggak mau menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah, itu hak saudara. Tetapi siapa yang mau menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Tuhan, dialah yang akan melihat penggenapan janji Allah di dalam hidupnya. Ada tugas yang harus kita kerjakan, dan ada bagian yang harus Tuhan kerjakan. Jadi itulah inti daripada sebuah perjanjian, di mana apabila kedua belah pihak mensepakati untuk saling mengerjakan, maka berlakulah perjanjian itu. Tetapi apabila salah satu pihak tidak mengerjakan tugas dan kewajibannya, dengan sendirinya batallah perjanjian itu. Hari ini firman Tuhan katakan, sebagaimana yang kita kenakan di nuansa Paskah kali ini, sebagaimana yang diperintahkan, yang diberikan teladan oleh Rasul Paulus, bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasanya, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dan saya ingin membawa kita semua untuk mengerti dan memahami bahwa apabila kita mau belajar memahami tentang salib Kristus, kita akan mengerti dan memahami bahwa itu semua adalah bentuk kasih dan cintanya Tuhan. Tetapi di dalamnya juga mengandung satu pengajaran yang harus kita terapkan di dalam hidup ini, di mana kita harus memiliki satu keputusan untuk menaruh iman, percaya, dan mengasihi Allah dengan segenap hati, dan menunjukkan kasih kita kepada Allah itu kepada sesama. Karena kedalaman spiritual seseorang itu hanya dapat dilihat melalui perkataan dan perbuatannya. Walaupun punya gelar Master Theologian, doktor profesor sekalipun, tetapi bila perkataan dan perbuatannya menyangkal kebenaran Kristus, nggak lebih dari yang dulu dikenal sebagai ahli Taurat dan Farisi. Tetapi meskipun engkau tidak memiliki pengetahuan yang banyak dengan firman Tuhan, tetapi ketika engkau dengar perintah firman Tuhan dan engkau melakukan di dalam hidupmu, pada saat itulah engkau sudah memiliki predikat sebagai hamba Tuhan yang siap menerapkan kebenaran firman Tuhan, baik melalui perkataan dan perbuatan. Dan ketika kita
mengerti, memahami hal ini, ayo mari kita jaga baik-baik hubungan dalam keluarga kita. Kita jaga kepercayaan antar anggota dengan memperlakukan satu sama lain dengan kasih dan sikap hormat. Kita tepati janji kita dengan keluarga sehingga tidak ada yang sungkan, malu-malu atau menutup diri kalau untuk bercerita, ya. Kita jaga betul hubungan ini sehingga kita sebagai anggota keluarga bisa melihat dan merasakan bahwa rumah atau keluarga itu merupakan suatu tempat untuk kita bisa kembali merasakan kenyamanan, merasa terlindungi, merasa aman, sehingga kita bisa benar-benar merasakan, menikmati kehadiran surga di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita. Dan kalau sudah hidup dalam keluarga rumah tangga kita itu benar-benar menikmati surga, maka ketika kita memperluas lingkungan kita di dalam bergereja, dalam pergaulan, di dalam sekolah yang masih sekolah atau di dalam lingkungan kerja, itu akan memiliki dampak yang luar biasa. Keberadaan kita bisa mengubahkan lingkungan kita. Atmosfer sukacita yang kita bawa hadir dimanapun kita ada, itu akan memiliki dampak yang luar biasa. Bahkan kalau nggak percaya, kalau hatimu sudah seperti itu, bisa ngecek ini di luar kekristenan. Ada orang memakai cara sederhana untuk mengecek apakah engkau memiliki spiritualitas yang dalam apa enggak. Kalau orang itu memiliki spiritual yang maksudnya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia duduk di warung sepi, nggak lama warung itu akan ramai. Itu yang dipakai ukuran mereka. Dan ketika kita menerapkan itu, seringkali kalau saya ini diajak suruh cari tempat makan, itu banyak orang, kalau mau cari tempat makan ojo tanya paniku gitu ya. Kenapa? Ketika sepi paling gak enak, sebab sepi. Lek rame, antri deh supi, waktu nentek. Karena apa? Kalau saya ini memang ya diberkati Tuhan, dikaruniai istri yang masaknya enak. Saya nggak suka makan di luar. Makanya kalau mencari tempat untuk makan di luar itu saya nggak bisa memberikan rekomendasi. Ya, itu adalah satu contoh. Ya, kalau kita ini, hati kita ini dipenuhi dengan kasih Tuhan, dan kita gunakan itu sebagai dasar untuk memikirkan apa yang akan kita putuskan, maka itu dampaknya akan baik kemana saja. Tetapi kalau di dalam hati dan pikiran itu ada rasa nggak senang, ditambah rasa ya curiga, sudah apapun yang kita pikirkan itu justru akan menghalau damai sejahtera dan sukacita dalam hati kita. Pagi ini mari kita jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Firman Tuhan, Tuhan memberkati. Yuk kita
Saya minta song leader, singer, mengenal batas usia. Hari ini mari kita belajar untuk kita ngerti dari Allah.
jauh daripada Tuhan, untuk semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Mari Tuhan berikan kami hikmat untuk kami melakukan setiap yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kau berkati Bapak Niko yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau tambah-tambahkan hikmat akal budi. Engkau bukakan setiap kebenaran firman-Mu, supaya melalui hamba-Mu ini Tuhan, Kau pakai lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama-Mu dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kau berkati keluarganya, Kau berkati apa yang menjadi kerinduannya, bila semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, semoga akan memberikan yang terbaik. Tuhan berkati setiap kami akan memberi, biarlah semuanya boleh berguna bagi pelebaran kerajaan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan di rumah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Segala berkat kasih karunia Kau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan ini Tuhan. Persembahan ini kami serahkan ke tangan-Mu. Kau berkati, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga persembahan dapat kami gunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat yang kudus ini. Kau berkati kembali jemaat-Mu berkali lipat gandanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gereja hari Rabu tetap ada latihan musik jam 5 sore. Ya. Terus hari Jumat ada doa puasa dimulai jam 5 sore sampai selesai. Hari Sabtu ada kebaktian PD di gereja dimulai 9:30. Dan hari Minggunya tetap ada ibadah raya hari Minggu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu sudah melihat di WA, ya. Di WA ada sebutkan Bapak Yahya Isar Subandri sakit. Ya. Sebetulnya pada hari ini kita punya rencana akan besok, tetapi tadi Bapak Ibu mungkin mendengar pimpinan pujian mengatakan mau ke Tulungagung. Sudah berangkat. Ya. Sudah berangkat. Maka itu Bu, saya katakan mau ke Tulungagung, ibunya ini nggak jadi. Nah, bapaknya sudah dibawa ke Tulungagung. Jadi Bapak Yahya Isar Subandri saat ini sudah berada di Tulungagung. Saya nggak tahu kapan berangkatnya, tapi hanya di WA itu dikatakan sakit, mau besok kita batalkan karena apa, sudah dibawa ke Tulungagung. Tetapi kita sebagai jemaah satu keluarga, satu tubuh, mari kita doakan di dalam hati kita masing-masing. Tiap berdoa kita bawa doa supaya Bapak Yahya Isar Subandri diberi kekuatan oleh Tuhan, cepat sembuh, cepat ikut beribadah kembali. Itulah berita gereja, kiranya Tuhan berkati kita semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita tahu bahwa GPPS-nya Gawasono itu sudah ada di dalam medsos ya. Dan mungkin Bapak Ibu selama ini belum mengikuti atau follow ya. Nanti ada akunnya, bisa di-follow ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum bisa minta tolong cucunya atau anaknya supaya apa,
supaya makin GPPS makin Ngagawasono makin mengudara ya toh. Ini akunnya ya, bisa dibaca ini. Dan kita tahu bahwa percaya bahwa semua ini datang dari Tuhan. Ya. Nama ini pun kita tahu datangnya dari Tuhan. Dan tiba-tiba itu muncul, dan tiba-tiba hari ini menurut yang expose follower kita itu sudah banyak. Itu bukan kebanggaan sebetulnya, tetapi bagaimana Tuhan itu memberkati Ngagawasono. Percaya? Amin. Percaya? Amin. Dan kami ada renungan harian yang sudah diekspos ya. Mungkin nanti Bapak Ibu ada yang belum mengikuti dan ini bisa diikuti tiap hari. Kami tadi disebutkan oleh Bapak Pak Niko, kami ini ada mengudara ya, mulai kejadian 1, kejadian 2, begitu terus menerus, dan pengisi suaranya itu bergantian. Dan puji Tuhan ini menjadi berkat ya. Minta tolong bagi Bapak Ibu yang mari kita bersama-sama bersinergi untuk masuk di dalamnya. Dan saya percaya Tuhan, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ini salah satu contohnya yang pertama tayang ya. Maaf, suaranya masih belum bisa Bapak. Iya, suaranya masih belum bisa. Ini dari kejadian 1. Dan mohon dimaafkan ya, mungkin kenapa saya ekspos dari kejadian 1, masih banyak kekurangan di sana. Tapi ternyata semakin kesini semakin luar biasa. Saya percaya ini adalah berkat dari Tuhan. Nanti bisa di follow ya, di subscribe ya, supaya Ngagawasono makin luar biasa. Kemuliaan nama Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh ya, kemarin juga ada acara yang biasanya hari Sabtu kan ada di sini ya, PD daripada Ngagawasono kemarin diadakan di rumah Bapak Rudi, dan ini bisa ditayangkan. Ini nggak bisa keluar suaranya, nggak bisa juga. Iya, saya percaya ke depan kita makin luar biasa. Ibadah ucapan syukur keluarga Bapak Rudi. Seputar kegiatan kami, dan mohon dengan hormat dan sangat teman-teman yang punya potensi, ayo kita kembangkan bersama-sama. Hanya satu tujuan kita, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin sekian kesaksian pengumuman kami, dan mohon ini bisa diperhatikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada saat siang hari ini.
panggil dalam nama Yesus. Hamba boleh mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sudah pimpin dalam ini kebaktian dari mula pertama, pertengahan hingga akhirnya. Bahkan firman-Mu pun telah sampai dalam hati kami. Satu perkara yang kami mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus tetap diam dalam hati kami, sehingga boleh memimpin sepanjang perjalanan hidup kami. Karena kami tahu masih banyak tantangan-rintangan yang harus kami hadapi ya Tuhan. Tanpa Engkau di sisi kami pun tak akan mampu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan khususnya Tuhan, izinkan kami berdoa buat saudara kami, yaitu Bapak Said serta Bapak Isron yang saat ini menderita sakit. Tuhan, tolong kiranya Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan, sehingga pada minggu yang akan datang mereka bersama-sama kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga mengucapkan syukur Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang sudah Kau limpahkan buat hamba-Mu secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan izinkan sebentar saudara-saudara kami akan tinggalkan dalam gereja-Mu ini. Mereka akan pulang mereka ke rumah masing-masing. Kiranya tangan Allah menyertai mereka sampai di rumah. Dan izinkan ya Tuhan, hamba-Mu sebentar akan meninjau rumah kami yang ada di Puring ya Tuhan. Tolong kiranya Kau pimpin hamba-Mu sepanjang perjalanan. Berkati buat seluruh jemaat yang kami tinggalkan di Surabaya. Terlebih juga sepanjang perjalanan kami, Tuhan tolong pimpin sehingga kami boleh kembali ke kota Surabaya dengan keadaan selamat ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa dan firman hamba. Semuanya ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah kiranya bersama-sama dengan kasih karunia serta anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin.